Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bab turunan. Nah, sebenarnya banyak kejadian-kejadian di alam semesta ini yang melibatkan tingkat perubahan atau kelajuan suatu kuantitas. Misalnya, perubahan benda yang bergerak, kemudian pertumbuhan ekonomi, lalu pertambahan penduduk, kemudian perubahan tegangan listrik, dan lain sebagainya. Nah, proses tersebut ini dinamakan diferensiasi dan hasilnya disebut turunan. Nah, materi turunan inilah yang akan kita bahas pada bab ini. Mari pelajari bab ini dengan tekun dan sungguh-sungguh. Nah, dimulai dengan bentuk min map sebuah diferensial atau turunan. Di sini kita tahu definisinya. Definisinya ternyata berangkat dari teori limit. Ya, bisa dilihat sini ya. Nah, kemudian rumus. Nah, rumusnya ada pun rumus-rumusnya itu adalah bisa bentuk aljabar, trigonometri dan aturan rantai. Nah, bentuk aljabar di sini disebutkan Y sama dengan AX pangkat N. Itu maka turunannya. Jadi dinotasikan dengan Y aksen atau DX per DY atau FX aksen. Nah, jadi sama dengan ANX pangkat N kurangi 1. Jadi N-nya ke depan, kemudian dikurangi 1 pangkatnya. Nah, kemudian untuk nilainya konstanta, maka turunannya adalah 0. Kemudian ini trigonometri. Ya, kita lewat dulu karena kita akan bahas tentang aljabarnya dulu. Kemudian di sini ada aturan rantai. Rumusnya seperti ini. Terus operasinya, kita tahu operasi aljabar itu ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Nah, untuk perkalian, kita akan menggunakan Y aksen sama dengan U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen, di mana F aksen adalah turunan. Nah, kemudian kalau penjumlahan berarti kita tinggal jumlahkan saja. Nah, kalau pembagian berarti kita gunakan rumus seperti ini. Kemudian adapun aplikasinya, kita bisa gunakan untuk menentukan sebuah gradien dalam garis singgung. Ya, kalau sejajar berarti M1 sama dengan M2. Kalau tegak lurus berarti M1 sama dengan negatif per M2. Nah, kemudian kita bisa mencari sudutnya. Ya. Kemudian kita bisa mencari rumus persamaan garis ya. Y kurangi B sama dengan M kurung buka X kurangi A. Nah, kita butuh titik singgung ya. Titik singgungnya A, B. Nah, gradien itu tinggal kita turunkan saja. Kemudian kita bisa menentukan grafik itu kapan dia naik dan kapan dia turun dengan menurunkannya. Kemudian titik stasioner. Stasioner adalah turunan keduanya. Baik, langsung saja kita ke contoh soalnya. Nah, contoh soalnya kita penggunaan rumus ini ada beberapa rumus yang kita akan gunakan. Contohnya ada banyak. Sini yang pertama, jika Y sama dengan C X pangkat N. Nah, C itu adalah koefisien ya, dengan C dan N adalah konstanta real. Ya, jadi sebuah konstanta, sebuah bilangan ya. Maka turunannya itu adalah DY per DX itu sama dengan CN dikali X pangkat N kurangi 1. Contoh kita punya Y sama dengan 2X pangkat 4. Nah, di sini angka 4-nya pindahkan ke depan. Jadi 2 kali 4. Kemudian pangkatnya dikurangi 1. Jadi 4 kurangi 1, 3. Jadi hasilnya 2 kali 4 kan 8. Pangkat X pangkat 3. Begitu. Nah, kalau bentuknya akar bagaimana? Berarti Y sama dengan 4 akar X. Nah, ingat akar X itu sama dengan X pangkat setengah. Jadi 4X pangkat setengah. Kemudian setengahnya pindah ke depan. Jadi 4 kali setengah X. Nah, di sini setengah kurangi 1. Jadi setelah itu kita hitung saja. Sama dengan 2X kurangi pangkat negatif setengah. Nah, negatif setengah kita rubah jadi akar lagi. Begitu. Kemudian yang kedua, Y sama dengan C. Dengan C adalah bilangan real ya. Maka DY per DX sama dengan 0. Nah, kalau kita soalnya Y sama dengan 2 berupa angka, maka otomatis nilai turunnya itu adalah 0. Kemudian ini operasi penjumlahan. Nah, kalau operasi penjumlahan berarti kita tinggal turunkan saja satu-satu. Nah, di sini ada soal Y sama dengan X pangkat 3 tambah 2X pangkat 2. Nah, maka turunannya DY per DX itu sama dengan 3X kuadrat. Nah, 3 dari mana? Karena pangkat 3 kita letakkan di depan. 2 dari mana? 2 itu dari 3 kurangi 1. 2 ditambah 4X. 4X dari mana? Dari 2 ke depan. Jadi 2 kali X. Ya kan? Nah, kalau ini ada banyak, Y sama dengan 2X pangkat 4 kurangi 6X tambah 5.
Jadi dy per dx-nya adalah 8x pangkat berapa ini? Pangkat 3 kurangi 6. Nah, ini kan jadi pangkatnya berkurang 1, kemudian pangkatnya ke depan dikali, begitu ya. Nah, kalau yang perkalian bagaimana? Nah, di awal sudah dijelaskan rumusnya itu ya. Kalau di awal kita gunakan U dan V, kalau ini Fx dan Gx sama saja sebenarnya ya. Jadi dy per dx kalau ada perkalian F aksen atau F turunan dikali Gx ditambah G turunannya, kemudian dikali Fx. Nah, di sini ada contoh soal. Y sama dengan X kuadrat kurung buka X pangkat berapa ini? Pangkat 2 ditambah 2. Nah, tentukan Fx-nya. Fx-nya itu adalah X pangkat 2. Turunannya adalah 2x. Kemudian Gx. Gx itu 2x pangkat 2 tambah 2. Turunannya adalah 2x. Nah, kemudian kita tinggal masukkan rumus ini. Nah, ini tinggal disilang saja. Ini 2x dikali x kuadrat tambah 2. Berarti seperti ini ya. Ini x kuadrat kali 2x. Jadi 2x x pangkat 2. Jadi hasilnya 4x pangkat 3 tambah 4. Nah, itu ya. Lalu bagaimana yang pembagian? Sama. Ya, pembagian juga digunakan rumus ini. Nah, kita tentukan dulu y sama x per x pangkat 2 tambah 1. Contohnya ini ya. Maka tentukan dulu Fx-nya adalah x, kemudian Gx-nya adalah x kuadrat tambah 1. Kita turunkan masing-masing, kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Nah, kemudian ini yang aturan rantai. Contohnya seperti ini. Misalkan y sama dengan akar x kuadrat tambah 1. Maka Fx sama dengan x kuadrat tambah 1, turunannya adalah 2x. Berarti y sama dengan akar x kuadrat tambah 1. Nah, kita rubah bentuk seperti ini. Kemudian kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Nah, kemudian ada turunan kedua. Turunan kedua berarti kita menurunkannya secara 2 kali. Nah, ini ada soalnya adalah y sama dengan x pangkat 3 tambah x pangkat 2 tambah x tambah 4. Kita turunkan pertama. Turunan pertama adalah 3x pangkat kuadrat ya. Tambah 2x tambah 1. Kemudian turunkan lagi jadi 6x tambah 2. Kemudian yang terakhir adalah menerapkan atau mencari gradien dari suatu garis singgung. Nah, contoh tentukan gradien M ya, garis singgung kurva Y sama X kuadrat tambah 3X di titik 1,4. Pertama-tama kita turunkan dulu fungsinya. Ini kan X pangkat 2 tambah 3X. Berarti turunannya adalah 2X tambah 3. Kemudian kita masukkan nilai X itu ya dari sini 1,4. Nah, 1,4 ini X adanya 1, Y-nya ada 4. Nah, satunya masukkan ke hasil turunan itu. Jadi 2 kali 1 tambah 3 sama 5. Jadi gradiennya ada 5. Oke, itulah penjelasan soal dari turunan ya. Silakan dicatat, kemudian kalau kurang paham bisa ditanyakan. Untuk video selanjutnya akan dijelaskan secara lebih terperinci lagi karena ini hanya gambaran besar materi yang kita akan pelajari saat ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.